Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok D mata kuliah Biomedik 3 kelas A akan menjelaskan sediaan farmasi berupa implan. Sebelum memulai penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok D terdiri dari 5 anggota, yaitu Masa Nuraili, NIM I1A 020-020, Ismi Aulia Rahma, NIM I1A 020-021, Vita Nur Hasana, NIM I1A 020-022, Permita Setianingrum, NIM I1A 020-024, dan Rizky Pambudi Kurniawan, NIM I1A 020-032. Beberapa hal yang akan kami jelaskan nanti yaitu pengertian implan, jenis-jenis implan, mekanisme implan, kelebihan dan kekurangan implan, serta yang terakhir ada efek samping implan. Selanjutnya, kami akan memulai pembahasan tentang implan. Yang pertama yaitu pengertian implan. Implan atau pelet adalah sediaan yang terasa pada steril berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi dengan atau tanpa eksipien, dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Implan dimaksudkan untuk ditanam di dalam tubuh, biasanya secara subkutan dengan tujuan untuk memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Implan ditambahkan dengan bantuan injektor khusus yang sesuai atau dengan sayat bedah. Bentuk sediaan implan digunakan untuk pemberian hormon seperti testosteron atau estradiol. Sediaan ini dikemas masing-masing dalam vial atau lembaran kertas timah steril. Obat, alat atau jaringan yang diimplantasikan ke dalam tubuh, misalnya pelet obat ini, disisipkan di bawah kulit. Jadi, implan dapat digunakan untuk menggantikan hormon. Berikutnya ada jenis-jenis implan. Yang pertama, Norplan. Terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg levonorgestrel dan memiliki waktu kerja 5 tahun. Yang kedua ada Implanon dan Sinoplan. Terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang diisi dengan 68 mg 3-ketodesogestrel dan memiliki lama kerja 3 tahun. Yang ketiga ada Jadena dan Indoplan. Terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerjanya 3 tahun. Selanjutnya adalah mekanisme implan. Mekanisme implan antara lain 1. Menghalangi pengeluaran LH sehingga tidak terjadi ovulasi. 2. Mengentalkan lendir serviks dan menghalangi migrasi spermatozoa. 3. Menipiskan endometrium sehingga tidak siap menjadi tempat fondasi. Kelebihan implan. Yang pertama, implan dapat bekerja sampai dengan 3 tahun. Implan juga tidak menginterupsi hubungan seks sehingga cairan sperma dapat dikeluarkan di dalam vagina. Implan merupakan pilihan KB yang tidak menggunakan basis estrogen. Dengan menggunakan implan maka tidak perlu mengingat untuk meminum obat KB setiap hari. Implan aman digunakan bagi ibu menyusui. Implan juga dapat mengembalikan kesuburan sesegera mungkin setelah implan ini dicabut. Implan menawarkan proteksi melawan radang panggul juga terhadap kanker kandungan. Implan juga dapat mengurangi periode yang berat atau periode yang terasa nyeri setelah penggunaan selama setahun. Yang terakhir, setelah implan dimasukkan, maka tetap dapat beraktivitas dengan normal. Selain menawarkan kelebihan, implan juga tetap memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah sekitar 20% wanita yang menggunakan implan tidak mengalami menstruasi. Ada juga sekitar 50% yang mengalami menstruasi yang jarang atau berkepanjangan. Selanjutnya juga terdapat efek samping seperti nyeri kepala, jerawat, mual, serta perubahan mood. Ada juga beberapa obat yang mengurangi efektivitas KB implan, di antaranya obat HIV, epilepsi, obat komplementari, antibiotik rifabutin, dan rifampicin.
Yang terakhir, pada kasus yang jarang, 4 masuk KB implan dapat terjadi infeksi. Jika hal ini sampai terjadi, maka area yang mengalami infeksi tersebut dapat dibersihkan dan diberikan juga antibiotik. Efek samping implan. Efek samping implan antara lain yaitu yang pertama, amenorrhea. Amenorrhea adalah ibu tidak mengetahui menstruasi bertubi-tubi selama 3 bulan. Lakukan pemeriksaan kehamilan untuk memastikan apakah klien hamil atau tidak. Apabila klien tidak hamil, tidak perlu penanganan khusus. Apabila terjadi kehamilan, lanjutkan kehamilan dan berhubungan. Menuju klien jika diduga terjadi kehamilan ektomi. Yang kedua yaitu perdarahan bercak atau spotting ringan. Spotting sering ditemukan terutama pada tahun pertama penggunaan. Tidak perlu tindakan apapun jika tidak ada masalah dan klien tidak hamil. Apabila klien tetap mengeluh permasalahan ini dan ingin tetap menggunakan implan, berikan pil kombinasi 1 siklus atau ibuprofen 800 mg 3 kali sehari selama 5 hari. Jelaskan bahwa akan terjadi perdarahan kembali setelah pil kombinasi habis. Apabila terjadi perdarahan yang lebih banyak dari biasa, beri 2 tablet pil kombinasi selama 3-7 hari, kemudian lanjutkan dengan 1 siklus pil kombinasi. Yang ketiga yaitu ekspulsi. Ekspulsi adalah keluarnya kapsul implan dari tempat pemasangan. Cabut kapsul ekspulsi, periksa apakah terdapat tanda infeksi daerah insersi. Bila tidak ada infeksi dan kapsul lain masih berada pada tempatnya, pasang satu buah kapsul baru pada tempat insersi yang berbeda. Bila ada infeksi, cabut seluruh kapsul yang ada dan pasang kapsul baru pada lengan yang lain. Yang keempat yaitu pertambahan atau pengurangan berat badan. Beritahu klien bahwa perubahan berat badan 1-2 kg akan normal. Apabila terjadi perubahan berat badan lebih dari 2 kg, kaji kembali diet klien. Yang kelima yaitu infeksi pada daerah insersi. Bila terdapat infeksi tambahan, bersihkan dengan air sabun dan antiseptik. Berikan antibiotik selama 7 hari, tetapi implan tidak perlu dilepas dan minta klien untuk kembali setelah 7 hari. Apabila tidak terjadi perbaikan, cabut implan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.